Shalom teman-teman, kembali lagi di prank. Sekarang kita akan memulai ibadah, tapi sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dapat mengikuti acara prank ini. Sekarang kami mau memulai ibadah, tolong sertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Meskipun ibadah ini online, tapi Tuhan tetap memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, teman-teman, mari kita mengangkat satu lagu, Ku Tak Akan Menyerah. Karena kita tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun, kita harus tetap berserah kepada Tuhan yang hidup. Mari kita naikkan satu lagu, Ku Tak Akan Menyerah. Hai guys, baik, kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih malam hari ini kami boleh berkumpul bersama. Dan biarlah dalam perenungan serta juga persekutuan malam hari ini boleh sungguh memberkati kami dan terkhusus firman Tuhan yang akan kami dengar. Mampukan hamba-Mu juga di dalam menyampaikannya. Dan berikan kami juga konsentrasi di saat kami mendengarkan perenungan ini. Dan biarlah kondisi apapun yang ada di rumah kami boleh menolong kami untuk kami tetap terhubung dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, Lose ingin kalian memperhatikan satu pembahasan pada malam hari ini, aku tanpa keluarga, ya. Aku tanpa keluarga di sini. Lause mengangkat satu cerita yang kita pasti sudah sering kali dengar waktu kita di sekolah minggu dan juga sampai saat ini sering kali didengar di dalam khotbah-khotbah dari Rut pasalnya yang pertama. Rut pasalnya yang pertama, Lause akan membacakan untuk kita semua mulai dari ayat 14 ya. Coba kalian memperhatikan, kalau seandainya kalian melihat dari HP,
Kalian nggak bisa buka Alkitab di situ, jadi kalian ambil Alkitab ya. Buka Alkitab kalian, Rut pasal yang pertama ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah firman, kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampai mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Teman-teman, ini satu cerita yang seringkali kita dengar ya. Sebagai satu makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri ya. Kita pasti membutuhkan orang lain, membutuhkan hal-hal yang ada di sekitar kita. Orang yang hidup di hutan pun seorang diri, dia membutuhkan yang lain. Apakah dia membutuhkan hewan-hewan untuk dia juga bisa bertahan hidup untuk dia makan, ataupun dia membutuhkan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Dan ini dalam hubungan manusia sosial yang dalam komunikasi dengan manusia yang lain, manusia pasti membutuhkan komunitas. Dan komunitas yang paling terkecil adalah keluarga, ya. Kalau kita mendengar kata keluarga, apa yang ada di benak kita? Coba. Kalau kita mendengar kata keluarga, apa yang ada di benak kita? Pikir dulu coba. Pasti kita lain-lain ya, punya pemikiran. Ya, ada yang bilang keluarga itu kelompok kecil yang memiliki ikatan darah. Ya. Ada juga yang bilang juga keluarga itu ada kelompok beberapa orang yang sangat kita cintai dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Banyak sekali kita bisa mendefinisikan, menceritakan keluarga itu apa, begitu. Nah, kalau saya lihat di dalam satu penjelasan di dalam Wikipedia, keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul tinggal di satu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Ini dalam satu definisi yang diberikan oleh Wikipedia. Nah, teman-teman, di dalam keluarga itu tidak mungkin kita bisa berjalan dengan baik, dalam arti tidak mungkin tidak ada pertengkaran atau perselisihan. Pasti ada, ya. Hidup dalam keluarga tidak mudah, ya. Ribut rukun pasti sering terjadi. Bukan hidup rukun ya, ribut rukun pasti sering terjadi, ya. Ada satu film sinetron yang berseri, memang itu film itu dari tahun 96 sampai 2005. Itu film berseri. Namanya Keluarga Cemara. Mungkin kita pernah tahu, dan film itu pernah dirilis ulang dalam layar lebar tahun 2019. Nah, ada lagu itu yang menjadi soundtrack dalam film itu, ya. Keluarga Cemara. Kalimatnya begini ya, Loso tidak panjang nyanyikannya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah
keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Sampai seterusnya. Ya refnya di sini lucu ya. Selamat pagi emak, selamat pagi abah, begitu. Nah, lagu ini juga menjadi akrab pada tahun-tahun itu, ya. Keluarga Cemara ini di dalam cerita berseri itu mereka tetap ada pertengkaran. Anak dengan anak berkelahi, anak dengan orang tua berkelahi, ada perselisihan. Nah, ya. Tapi mereka melihat bahwa ikatan keluarga itu begitu penting, ya. Ikatan keluarga begitu sangat berharga bagi mereka. Sampai mereka katakan dalam kalimat lagu ini, harta, istana, puisi, dan mutiara yang paling indah semuanya itu adalah keluarga. Lause tidak tahu bagaimana kalian dalam melihat keluarga kalian. Karena ada beberapa case juga yang anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya pun mereka ada kepahitan dengan keluarga. Tetapi mereka pun juga membutuhkan keluarga. Pada waktu mereka dibuang oleh orang tua mereka, mereka membutuhkan satu keluarga. Apakah itu keluarga di panti asuhan? Apakah keluarga yang mengangkat mereka dan mengasuh mereka? Dia pasti membutuhkan itu. Kalian mungkin pernah nonton film Tarzan, ya. Dan background ada keluarga yang mungkin mengalami kecelakaan atau peristiwa apa sehingga orang tuanya meninggal dan bayi masih hidup, ya, diangkat oleh sekelompok atau sekumpulan kera, ya, si panse yang juga menolong anak ini, memberikan makan sampai pada akhirnya dia besar, bertumbuh. Dan akhirnya mengikuti perilaku kera ini, ya. Berjalan, makan, naik pohon juga dengan cepat. Itu cerita film Tarzan, ya. Dan dia juga membutuhkan keluarga. Keluarga di dalam kelompok ini. Dia juga ada ibu, ya. Dalam film ini ada ibunya juga Tarzan ini, yang terus memperhatikan dia, yang begitu menyayangi dia. Nah, teman-teman, di dalam keluarga kita dibentuk dalam banyak hal. Baik intelektual kita, emosi kita, secara personal kita juga dibentuk. Dan juga dilatih juga di dalam bersosialisasi. Dan juga diajarkan dengan hal-hal religius yang juga mendekatkan kita dengan Tuhan. Nah, sekarang kita kembali dalam teks pembacaan ini. Ini satu cerita yang kita tahu. Naomi dengan keluarganya, dengan suaminya hidup di tanah Moab, ya. Naomi mempunyai suami namanya Elimelek. Tetapi dalam perjalanan kehidupan mereka, Elimelek meninggal. Naomi mempunyai dua anak, ya. Naomi dan Elimelek ini ada dua anak laki-laki, namanya Mahlon dan Kilion. Nah, dua anak laki-laki jadi menikah, ya, menikah. Suaminya Naomi meninggal dalam perjalanan waktu, dua anaknya pun juga meninggal. Padahal sudah menikah nih dua anaknya Mahlon dan Kilion ini, ya. Meninggal juga. Mau tidak mau, Naomi tinggal dengan dua mantunya, ya. Namanya Orpa dan Ruth. Wah, ini merupakan satu pukulan yang luar biasa bagi Naomi. Naomi bingung juga. Mau tidak mau, saya tidak harus hidup lagi sudah di tanah Moab ini. Lebih baik saya pulang kampung. Dia pulang kampung, dia pada akhirnya berangkat. Setelah di dalam perjalanan, dia ngomong dengan dua mantunya ini. Sudahlah, kamu jangan ikuti saya. Saya ini juga sudah tua, saya tidak akan mungkin lagi menikah lagi dan punya anak. Begitu, ya. Kamu tinggalkan juga saya. Ada satu yang akhirnya benar-benar meninggalkan Naomi. Namanya Orpa. Dia mencium, dia memeluk. Akhirnya dia pergi. Tapi ada satu, si Ruth ini. Dia tidak mau. Dia bilang, "Hei, kamu udah ikut kah dengan iparmu itu?" Bilang gitu. Sudah pergi, dia juga sudah pergi.
Ngapain kamu ikut saya? Gitu. Langsung Ruth juga menangis, dibilang gitu. Tidak, kemanapun kamu pergi saya akan tetap ikut. Gitu ya. Bangsamu adalah bangsaku juga. Allahmu adalah Allahku juga. Teman-teman, di sini satu cerita yang luar biasa. Bagaimana Naomi juga di dalam keluarga ini memberikan satu kasih sayang kepada anak-anaknya, suami, walaupun suami dan juga 2 anak meninggal. Tetapi Ruth melihat satu kasih sayang yang luar biasa di dalam keluarga. Satu komunitas di dalam keluarga yang memberikan cinta kasih yang luar biasa. Sehingga Ruth merasakan ini luar biasa. Saya tidak akan mungkin meninggalkan ibu saya ini. Dia sudah menganggap betul-betul keluarga ibunya Naomi ini. Jadi Ruth bilang, tidak. Kamu bermalam di mana, saya akan bermalam juga bersama-sama dengan kamu. Teman-teman, disinilah yang kita lihat bagaimana ikatan keluarga yang begitu baik. Ikatan keluarga di mana saling memperhatikan, saling mencintai. Dan di sini Ruth tidak mau meninggalkan mertuanya ini. Ya, Ruth tetap ikut. Sampai dia bilang satu pernyataan yang luar biasa di sini. Bangsamu adalah bangsaku. Allahmu adalah Allahku juga. Teman-teman, disinilah yang kita lihat satu keluarga yang begitu kuat dalam ikatan yang luar biasa. Sehingga waktu suaminya meninggal, ya, anak-anaknya juga meninggal. Ini pukulan yang luar biasa bagi Naomi. Waduh. Sama seperti peristiwa kalau kita melihat background Ayub juga ya ceritanya. Anak-anaknya juga musnah dalam seketika. Itu pukulan yang luar biasa. Ya. Pukulan yang luar biasa bagi Ayub. Pergumulan yang luar biasa bagi Ayub. Walaupun dalam perjalanan waktunya Ayub Tuhan ubahkan. Sampai anak-anaknya Tuhan kembalikan lagi, ya. Dan dikatakan, wow, anak-anaknya Ayub, anak-anak yang paling cantik di seluruh negeri itu, ya. Dan juga kalau saya ingin menceritakan kepada kalian satu keluarga, satu orang yang juga luar biasa. Namanya Horatio J. Spafford, ya. Itu anggota keluarganya meninggal di Samudra Atlantik waktu naik kapal laut ingin menjemput si Horatio. Dalam perjalanan itu badai menghempaskan kapalnya dan keluarganya meninggal semua di situ. Horatio J. Spafford ini luar biasa. Keluarga yang dia kasihi saat itu. Ikatan keluarga yang begitu akrab, yang mencintai Tuhan, yang melayani Tuhan. Dipanggil Tuhan dalam satu peristiwa yang juga tragis. Tapi dia tetap melihat Tuhan. Sampai dia menuliskan satu lagu. It is well with my soul. Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Ya, kalian mungkin pernah dengar lagu itu. Di sini kita melihat kekuatan keluarga, komunitas yang luar biasa, yang dimana Naomi memberikan contoh yang baik kepada mantunya. Tetapi Ruth merasa bahwa ini adalah keluarga, sehingga mereka tetap bersama-sama. Mereka pulang kampung, ya, kaget. Para wanita pada waktu itu kaget sekali. Naomi kah itu? Dibilang gitu ya. Naomi kah itu? Jangan sebut aku Naomi. Bilang begitu ya. Sebut aku Mara, begitu ya. Dia merasa bahwa dia bergumul sekali. Ya, dia bergumul. Waktu saya pergi dari kampung halaman, saya membawa harta yang luar biasa, yaitu keluarga, 2 anak, suami. Sekarang saya pulang ke kampung ini dengan tangan kosong. Sedih memang kalau kita melihat cerita ini. Tapi ini
Lause menyoroti dalam sedikit masalah keikatan keluarga yang begitu baik antara Naomi dan Ruth, yang dimana mereka merasa bahwa ini adalah satu keluarga. Teman-teman, di dalam keluarga kita bisa mengekspresikan cinta kasih kita. Baik kita untuk mencintai dan bahkan kita dicintai. Banyak sekali beberapa hal masalah fungsi peranan dalam keluarga. Nggak usah hanya menyebutkan beberapa saja. Di dalam keluarga kita diproteksi, kita dijaga, ya, kita dilindungi. Di dalam keluarga juga kita bisa belajar banyak hal, baik hal-hal yang moral, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai agama, spiritual yang baik. Ada norma-norma yang mengatur kita. Serta di dalam keluarga juga boleh membentuk kita menjadi orang untuk bisa belajar berelasi dengan orang lain. Ya. Dan di dalam keluarga juga kita tahu bahwa kita juga secara ekonomi kita dipenuhi. Kebutuhan-kebutuhan jasmani kita terus dipenuhi. Bila kita sakit, kita juga diberi obat, diberikan perhatian, diberikan makanan yang bergizi untuk tetap juga bisa sehat. Ya. Nah, inilah yang kita lihat berangkat dari tema yang ada. Kita tidak bisa hidup tanpa keluarga. Kita tetap hidup harus dengan keluarga. Ya. Lause ingin menantang kalian, menanyakan kalian, bagaimana teman-teman dengan keluarga kalian? Bagaimana kalian dengan keluarga kalian? Sampai seberapa besar cinta kasih kalian dengan keluarga kalian? Sampai seberapa besar ya peran kalian di dalam keluarga? Sampai seberapa besar cinta kasih kalian kepada keluarga kalian? Disinilah yang menjadi satu perenungan kita, belajar dari kehidupan Naomi. Dan sehingga pada akhirnya kita menjadi anak-anak yang betul-betul mengasihi dan mencintai keluarga. Ya. Satu hari kelak kita pun juga akan menjadi orang tua yang kita perlu belajar juga untuk bisa memberikan contoh yang baik, memberikan nilai-nilai yang baik, norma-norma yang baik kepada anak-anak kita nanti. Nah, Lause melalui perenungan ini tetap mengajak kalian untuk kalian tetap mengasihi dan mencintai keluarga. Mungkin tidak terlalu banyak hal yang bisa kalian lakukan. Paling tidak kalian dengar-dengaranlah kepada orang tua. Kalian taat kepada orang tua dan bahkan kalian setia mendoakan keluarga kalian. Kalian setia juga mendukung mereka di dalam doa kalian. Ini yang Lause ingin berikan kepada kalian di dalam perenungan pada malam hari ini. Biarlah perenungan malam hari ini boleh sungguh-sungguh menolong kita, memberkati kita. Di dalam kita melihat keluarga kita yang Tuhan sudah boleh berikan bagi kita. Ya, keluarga adalah satu berkat Tuhan yang luar biasa. Seperti tadi lagu Keluarga Cemara ya. Dikatakan kalimatnya di situ apa? Seperti harta yang berharga, seperti istana yang indah, seperti puisi yang paling bermakna, dan dikatakan seperti mutiara yang berharga tiada tara. Ya, Lause ingin kalian melihat keluarga seperti itu. Berkat Tuhan yang luar biasa. Doakan terus keluarga kita, doakan orang tua kita, doakan terus juga saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan malam hari ini. Biarlah sungguh Tuhan memberkati kami semua. Biarlah ucapan syukur terus mengalir di mulut kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Di mana Tuhan sudah tetap memberikan juga berkat-berkat-Mu, termasuk keluarga yang saat ini kami tinggal. Kami lihat kemurahan Tuhan tidak henti-hentinya bagi keluarga kami juga. Berkat-berkat Tuhan tidak habis-habisnya bagi keluarga kami. Tuhan terus memberkati kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, opa, oma, kakek, nenek, dan siapapun itu
Biarlah sungguh Tuhan kiranya menolong, memberikan kami semua kesehatan, terkhusus masa-masa pandemi ini pun juga Tuhan tetap melindungi keluarga kami, memberikan kesehatan bagi keluarga kami. Terpujilah namamu untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Guys, kita boleh bersama-sama bersekutu malam hari ini. Kita boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan Lause juga tetap mengharapkan kalian setia juga di dalam memberikan persembahan seperti yang ibadah umum sudah lakukan, walaupun hanya melalui scan barcode ataupun melalui aplikasi yang kalian ada untuk kalian bisa memberikan persembahan. Dan kalian Lause akan mengumumkan bahwa beberapa waktu ini Lause mengharapkan kalian aktif juga di dalam kelompok yang ada di persekutuan PUS ini. Dan kalian juga bisa meresponi untuk bisa bergabung bersama. Saat ini persekutuan ini Lause sudah bagi juga di dalam kelompok baik wanita maupun juga yang pria. Dan Lause bersyukur, Lause juga dibantu dengan Pak Hakim serta juga Ibu Susan. Dan kita nanti akan bersama-sama nanti di dalam kelompok Zoom yang ada, kita akan membagi kelompok di situ. Dan Lause mengharapkan bahwa WA yang kalian punya, kalian bisa bergabung bersama-sama. Nanti perlahan-lahan kita melihat ya perkembangan waktu yang ada, kayaknya orang sudah mulai juga berkurang menggunakan Line. Oleh karena itu, Line pelan-pelan nanti kita akan hapus dan kita akan sepenuhnya bergabung dalam WA kelompok kita, ya. Nah, Lause mengharapkan kalian bisa memberikan responnya kalian dan kalian tetap setia dan concern serta juga komitmen. Karena kita akan buka tepat waktu di jam 7. Mungkin sebelumnya kita akan buka dan kalian bisa bergabung bersama. Dan waktunya tidak lama. Kalau kalian telat, kalian hanya dapat sedikit waktu untuk bisa bersekutuan bersama-sama. Nah, oleh karena itu, Lause mengharapkan kalian bisa cepat meresponinya dan juga tetap langsung aktif di dalam berkomitmen di tepat waktu yang ada, ya. Remaja pun kita tidak pernah terlambat di dalam kita persekutuan ibadah pada waktu hari Minggu selama tidak ada pandemi. Apalagi kita hanya bisa bertemu walaupun hanya melalui online, dan Lause tahu kalian cuma di rumah masing-masing. Lause mengharapkan komitmen kalian untuk tepat waktu, ya. Nah, Lause akan melihat di sini kalau kalian tidak meresponi dan ataupun tidak mau bergabung, Lause akan melihat siapa yang memang punya kerinduan dan yang tidak mau sungguh-sungguh untuk bisa bergabung bersama. Oleh karena itu kalian bisa meresponinya. Kalian bisa japri beberapa teman yang lain kalau kalian tidak tahu untuk bisa diajak, karena pengurus semuanya admin di dalam kelompok itu untuk bisa mengajak bergabung. Nah, itu saja wartanya. Kita akan berdoa dulu sebelum kita akan menutup persekutuan kita pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah kami yang saat ini hanya bisa bersekutu melalui online ini, Tuhan tetap memberkati kami. Memberkati kesehatan, memberkati keluarga kami, memberkati juga kesehatan keluarga kami semua, saudara-saudara kami. Dan bahkan di saat kami juga masih bersekolah melalui daring ini pun, Tuhan tetap menolong kami, memberkati, sehingga dalam kondisi apapun Tuhan boleh memberkati, baik juga dari sekolah, di dalam ilmu pengetahuan yang kami pelajari, maupun juga di dalam persekutuan-persekutuan dan bahkan ibadah-ibadah yang sering kami ikuti melalui online ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tetap melawat kami, memberkati kami dan menolong kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik, kita akan mengangkat pujian ini, refnya saja. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun bukan sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada
di dalam persekutuan prank minggu depan. Dan jangan lupa ada beberapa IG live yang setiap prank akan kita temui ya. Jangan juga telat. Tuhan Yesus memberkati.